Perhatian, video ini mengandung gambar cacing yang uget-uget. Untuk kamu yang jijik melihat cacing uget-uget, disarankan untuk tidak menonton video ini. Tapi jika kamu kekeh, persiapkan diri kamu. Dan untuk kamu yang lagi makan, kalau bisa nontonnya nanti aja setelah makan ya. Kita pasti sering melihat banyak video yang menampilkan keluarnya cacing dari perut serangga seperti ini. Atau ini, atau ini, atau ini. Dan reaksi yang paling umum adalah, "Oh my God, what is that? Oh my God, what is that?" ini adalah salah satu binatang yang cukup sering di-request pembahasannya. Dan sebenarnya, saya sudah pernah membahas video ini sebelumnya. Tapi ternyata masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Jadi pengumpulan data yang lebih banyak harus dilakukan. Oke, nggak usah pakai lama. Ini adalah horsehair worm, alias cacing rambut kuda. Video yang paling banyak mengangkat kesadaran internet tentang eksistensi binatang parasit ini, salah satunya adalah yang ini. Ketika laba-laba yang telah mati karena disemprot racun serangga, tiba-tiba keluar cacing yang panjang dari tubuhnya. Video ini mengundang banyak sekali pertanyaan. Binatang apa itu? Apakah itu cacing? Kalaupun itu cacing, bagaimana cacing sebesar dan sepanjang itu bisa berada di tubuh laba-laba tanpa membunuhnya? Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria, Keramik Kayu, Giwa, F Holder TKO $10, Hero Dereza, Jelajah Purbalingga, Barleaf, @komikharian_, Telur Kucing, Diliam, Aan Kurniawan, Alam Semenit Mania, Kelomang, Miamiu, Arsaji Harden, Rafa Zaharden, si Bobob dari Bogor, Saya Ingin Main Genshin, W3, Love You Bekti Utami, Sayang Kamu Rika Tamba, Dewi, Berikan Nafasmu Untukku, Entolot Nurfi, Calon Orang Kaya, Akal Bulus, Will You Marry Me, Istrinya Toma, disnaker.id, papanya Elnat, Ipet, Super Idol 105 derajat, Lasius Niger, Denusa, Bojamu 78, Katak Encok, Alimin, Ko Entol, Mojotek, Mas Patrick, Ampian Store, Terpusat.com, Mas Hen, Sunday Pakpahan, Aku Sayang Witri, Yunia Irfani I Love You, Doakan Aku Berjodoh Dengan Bahar, Dipsi Butuh Tuhan, Ales Gute Marsung, Oma Kidul Sablon, Instrumen BB, Martabak Mas Udin Bitung, Ipmi PT Unsik, Miftahul Anam, @DMSap 1402, Master Egi, Rojak 666, Aku Cinta Rian, Celeng Kepet Saurus, pacarnya @Chani178, I Love You Ninia Putri Kalerisa, fans Alam Semenit V Kedra, dan saya ibu-ibu Satpol yang kemarin diusir. Oke, pertama-tama mari kita bahas nama cacing parasit ini, rambut kuda. Why? Biasa, karena orang dulu menduga kalau cacing ini adalah sehelai rambut kuda yang jatuh ke air dan secara ajaib menjadi bernyawa dan berubah menjadi cacing. Kepercayaan ini sudah sangat populer pada masa itu. Ilmuwan bilang, bukan dong, itu memang cacing. Tapi orang dulu tetap ngotot. Dan demi sains, ilmuwan rela duduk dan mengamati sehelai rambut kuda di dalam toples untuk menguji hipotesis ini. Serius, ada ilmuwan yang benar-benar meletakkan sehelai rambut kuda di toples dan mengamatinya. Ilmuwan tersebut adalah ahli anatomi dan paleontologi dari Amerika, Joseph Leidy, yang mengamati rambut kuda tersebut dan mencatat pada tahun 1870 bahwa rambut kuda yang ditempatkan di dalam toples berisi air selama berbulan-bulan tersebut tidak menjadi hidup. Tapi ada alasan mengapa orang-orang beranggapan kalau cacing tersebut berasal dari rambut kuda. Karena cacing ini memang belum banyak yang tahu dan kurang mendapat perhatian dari para peneliti. Laporan ilmiah pertama yang diterbitkan tentang cacing rambut kuda adalah pada tahun 1907. Dalam sains, cacing rambut kuda dinamakan Nematomorpha, yang juga merupakan nama filum mereka.
Nematomorfa dibagi menjadi dua taksa, yaitu Nectonematoidea yang hidup di habitat air laut dan Gordioidea yang memilih hidup di habitat air tawar. Di antara kelompok Gordioidea, ada 4 famili dan setidaknya 21 genera, termasuk 2 genus fosil yang diketahui. Nematomorfa adalah filum purba yang diperkirakan hidup pada periode karbon, dengan fosil tertua berasal dari awal Cretaceous atau sekitar 100 juta tahun yang lalu. Nematomorfa dianggap masih bersaudara dengan filum Nematoda atau cacing gelang. Ada lebih dari 350 spesies cacing rambut kuda. Jumlah ini diperkirakan hanya sekitar 18%, karena para ilmuwan yakin kalau sesungguhnya ada lebih dari 2000 spesies yang belum ditemui dan diklasifikasikan. Dengan mayoritas spesies hidup di air tawar dan sekitar 5 spesies yang diketahui dari genus Nectonema yang hidup di air laut. Cacing ini ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Semoga kamu gak bosan ya dengar kecuali Antartika, karena memang tidak terlalu mengejutkan. Secara cacing ini memilih Arthropoda sebagai inang mereka, dan seperti yang sudah kamu ketahui, Antartika hampir tidak memiliki Arthropoda di dalamnya. Meskipun hampir secara eksklusif hidup di air, cacing rambut kuda dewasa juga terdapat di tanah yang lembab, di pohon atau di dedaunan mati yang membusuk. Dan biasanya mereka akan banyak keluar di musim hujan, seperti sekarang ini. Seperti lintah, mereka butuh air, tetapi tidak harus terendam. Di sisi lain, larva mereka wajib berada di air. Nematomorfa adalah filum binatang yang sepenuhnya parasit. Parasit adalah organisme yang menggunakan organisme lain menjadi host atau inang mereka untuk tumbuh dan mendapatkan nutrisi. Secara umum, parasit dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ektoparasit seperti kutu rambut yang tinggal di atas kulit kepala kamu, dan endoparasit seperti subjek kita kali ini, di mana larva akan menghabiskan hidup mereka di dalam inang hingga mereka dewasa. Siklus cacing rambut kuda dimulai di air, sebagai telur. Setelah kawin, cacing rambut kuda betina dapat menghasilkan jutaan telur sekaligus. Namun, ada beberapa spesies cacing rambut kuda yang bersifat parthenogenesis, di mana telur dapat berkembang tanpa pembuahan oleh sperma. Telur cacing rambut kuda berbentuk untaian panjang yang biasanya diletakkan di sedimen atau di bawah kerikil di dasar perairan. Kemudian akan menetas setelah sekitar 2 minggu sampai 3 bulan, tergantung pada suhu air. Cacing rambut kuda dewasa umumnya berukuran sekitar 10-30 cm panjangnya. Tapi ada spesimen yang berukuran lebih dari 1 meter. Mereka berdiameter tipis, sekitar 1 mm. Dan secara kasat mata, mereka memang terlihat seperti sehelai rambut yang bergerak agak awkward. Ada hal yang menarik tentang bagaimana cacing ini menyerap nutrisi dari inangnya. Beberapa spesies cacing rambut kuda terlihat memiliki mulut di salah satu ujung tubuhnya. Namun, tidak sedikit yang tidak memiliki mulut. Sistem pencernaan mereka juga tidak jelas. Lalu, bagaimana mereka makan? Penelitian dilakukan terhadap beberapa spesies cacing rambut kuda. Dan ternyata mereka tidak memiliki segmen tubuh seperti yang dimiliki cacing tanah dan keluarga cacing lain. Cacing rambut kuda memiliki kutikula fleksibel yang berlubang sangat halus di sekujur tubuhnya. Dan dari sanalah mereka menyerap nutrisi dari inangnya. Kelakuan cacing yang mengisi rongga tubuh inangnya ini membuat sulit untuk mendeteksi inang yang terinfeksi. Karena perut atau abdomen inang kelihatannya normal aja. Tapi sesungguhnya 70% rongga tubuhnya telah diisi satu atau beberapa cacing rambut dewasa. Seperti kamu yang terlihat ceria di luar, namun ternyata menyimpan segudang luka di dalam. Wow, sedih. Halo bos, ngapain di semak-semak bos? Anu, Anunya siapa bos? cari jangkrik. Ini adalah jangkrik. Kita tahu jangkrik adalah serangga darat yang suka bunyi dan melompat. Tapi tahukah kamu kalau ada jangkrik yang tidak berbunyi
dan cenderung melakukan bunuh diri dengan melompat ke air. Meskipun kedengarannya mengada-ngada, tapi itu benar terjadi. Tindakan ini bukan pilihan jangkrik sendiri, karena jangkrik tidak punya masalah dengan kesehatan mental seperti manusia. Lompatnya jangkrik ke air adalah karena manipulasi dari cacing parasit yang berada di dalam tubuhnya, yang telah mengendalikan pikiran inangnya dan mengubahnya menjadi zombie, melawan kehendaknya sendiri. Sesaat setelah jangkrik melompat ke air, cacing ini mendesak keluar dari tubuh jangkrik dan berenang bebas ke perairan lepas, meninggalkan jangkrik yang hampir pingsan kebingungan. Seakan bertanya, apa yang barusan keluar? Mungkin perasaan bingung yang sama ketika kamu ee-nya besar, keras, dan panjang. Di satu sisi ada perasaan lega, di sisi lain ada perasaan bingung. Emang harus dijelasin kayak gini? Siklus hidup cacing rambut kuda dimulai di sungai, dari telur, yang berupa untayan telur seperti ini. Telur ini menetas menjadi larva mikroskopis yang akan dimakan oleh larva serangga yang lebih besar, seperti larva nyamuk atau mayfly yang juga hidup di air. Dan di dalam tubuh larva serangga ini, cacing rambut menunggu. Larva serangga air ini adalah travel host atau inang pembawa, karena larva cacing menggunakan inang ini untuk membawa dirinya ke sasaran yang lebih besar yang dinamakan definitive host atau inang utama. Larva cacing rambut menggunakan bagian mulutnya yang runcing ini untuk menggali ke dalam daging larva serangga yang mencegahnya masuk ke dalam sistem pencernaan. Kemudian ia menggulung dan menunggu, karena sesungguhnya cacing rambut ini memang tidak mengincar larva serangga yang baru saja memakannya. Mereka ingin serangga predator yang lebih besar, khususnya jangkrik atau mantis, yang akan menjadi definitive host mereka. Ketika larva serangga yang terinfeksi kemudian bermetamorfosis menjadi serangga dewasa dan terbang menuju ke tanah kering, serangga travel host ini akan dimangsa oleh serangga predator yang tidak tahu menau apa yang akan menimpanya kemudian. Katakanlah serangga travel host ini berakhir di mulut jangkrik. Di dalam tubuh jangkrik, larva cacing rambut akan aktif dan mulai makan. Mereka memakan semua lemak jangkrik yang ada, menumpang hidup di dalam perutnya, dan mengisi rongga yang kosong di dalamnya selama sekitar 1 bulan. Jangkrik yang terinfeksi akan kehilangan kemampuan bersuara krik-krik. Tetapi cacing rambut tidak ingin membunuh jangkrik. Tidak secepat itu, Esmeralda. Karena cacing rambut perlu tumpangan untuk kembali ke habitat utamanya. Air. Jangkrik biasanya menghindari air, karena mereka bukan perenang yang baik. Jadi, cacing parasit ini mengambil alih, mengendalikan pikiran mereka. Cacing rambut kuda memanipulasi otak jangkrik, yang memaksa jangkrik berjalan tanpa pikir panjang hingga mencapai sumber air. Cacing rambut kuda memiliki kepekaan yang tinggi terhadap air. Saat merasakan kehadiran air, mereka akan segera keluar dari inangnya, yang sedang berusaha keras untuk tidak tenggelam. Cacing ini berusaha melarikan diri melalui lubang di ujung abdomennya. Ia menggeliat mendorong keluar dari tubuh jangkrik. Ayo, dikit lagi. Dikit lagi. Satisfying. Setelah di dalam air, cacing rambut akan mencari pasangan, lalu kawin, bertelur, dan mati. Generasi berikutnya akan menjalani siklus yang sama, yang selalu melibatkan serangga apes berikutnya. Dalam kasus tertentu, beberapa larva dapat menginfeksi sekaligus, yang mengakibatkan beberapa cacing rambut kuda mendesak keluar dari satu tubuh jangkrik. Kamu nggak lagi makan, kan? Bagus. Bagaimana nasib serangga inangnya? Jika cacing rambut kuda keluar di atas sungai, mereka beruntung, karena mereka mungkin akan mati dimakan ikan atau binatang lain. Namun jika cacing rambut kuda memutuskan untuk keluar di pinggir sungai dan meninggalkan jangkrik yang masih hidup, jangkrik tersebut akan stres dan kehilangan kemampuannya untuk mengkrik-krik. Sementara jangkrik umumnya mencari pasangan dengan pikatan suara. Jangkrik ini mungkin akan menyendiri sepanjang hidupnya. Sedih sih, mending dimakan ikan, kan? Jangkrik, bos.
Kenapa cacing ini menjadi parasit? Sudah pasti karena untuk sintas, untuk survive di alam liar. Pertanyaan lain pun muncul. Bagaimana? Bagaimana cacing parasit ini mampu mengendalikan pikiran serangga untuk nyemplung ke air? Setelah bertahun-tahun, akhirnya kita tahu kalau ternyata jawabannya adalah dengan memainkan persepsi inang mereka terhadap polarisasi cahaya. Para ilmuwan yang meneliti mantis atau belalang sembah yang terinfeksi cacing parasit ini telah menemukan bahwa mantis yang terinfeksi cacing rambut parasit tertarik pada cahaya terpolarisasi horizontal yang dipantulkan dari permukaan air. Dan inilah yang menyebabkan mereka melompat ke dalam air. Penelitian ini adalah penelitian terhadap perilaku inang cacing rambut kuda yang pertama di dunia. Dan dari hasil penelitian ini, ilmuwan mengetahui bahwa cacing parasit dapat memanipulasi sistem persepsi cahaya yang spesifik pada inang untuk keuntungan mereka, menyebabkan inang berperilaku tidak wajar. Temuan dari penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal Current Biology pada 21 Juni 2021. Masih fresh. Link ada di daftar pustaka di deskripsi. Jadi, dari penelitian ini, para peneliti berhipotesis bahwa inang yang sedang dimanipulasi oleh cacing rambut kuda menjadi tertarik oleh cahaya yang terpolarisasi horizontal, kemudian memasuki air. Untuk menguji hipotesis ini, para peneliti memulai dengan melakukan percobaan laboratorium dengan menggunakan dua subjek mantis dari spesies yang sama. Hal ini untuk melihat apakah mantis yang telah terinfeksi oleh parasit cacing rambut kuda dan mantis yang tidak terinfeksi akan tertarik pada cahaya yang terpolarisasi horizontal. Secara umum, polarisasi cahaya adalah pembatasan atau pengutuban arah getaran gelombang transversal menjadi satu arah getaran tertentu. Polarisasi horizontal adalah bentuk lain dari polarisasi linier. Polarisasi linier adalah ketika gelombang elektromagnetik cahaya hanya berjalan dalam satu arah, yaitu horizontal atau vertikal. Cahaya dari matahari adalah cahaya yang tidak terpolarisasi, menyebar luas ke segala arah. Nah, ketika menyentuh air, cahaya yang dipantulkan dari permukaan air adalah cahaya terpolarisasi horizontal. Semakin dalam airnya, maka semakin terlihat gelap dasarnya. Percobaan dilakukan dengan menggunakan silinder yang dibagi menjadi 3 bagian, dengan bagian cahaya terpolarisasi di satu ujung dan bagian cahaya yang tidak terpolarisasi di ujung lainnya. Mantis ditempatkan di bagian tengah, yaitu bagian netral. Ini untuk mencari tahu ujung mana yang akan mantis pilih. Selama tes yang melibatkan dua pilihan ini, cahaya diatur dalam 4 kekuatan yang berbeda. Cahaya yang mewakili senja, yaitu 150 lux, cahaya mendung atau 2000 dan 6000 lux, serta cahaya pada cuaca cerah, yaitu 15.000 lux. Ini udah bisa bikin kalau ada orang lagi di semak-semak lagi ngapain, udah panik tuh. Halo bos, ngapain di semak-semak bos? Anunya siapa bos? Cari jangkrik. Ini untuk mencari tahu apakah kecerahan mempengaruhi persentase individu yang tertarik pada cahaya terpolarisasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa mantis yang terinfeksi memilih cahaya terpolarisasi dibandingkan mantis yang tidak terinfeksi. Dan di antara pilihan cahaya terpolarisasi tersebut, ada kecenderungan yang sangat tinggi untuk mantis memilih cahaya terpolarisasi di atas 2000 lux. Dan jika sudut polarisasi diubah menjadi vertikal, terlepas dari kekuatan cahaya dan status infeksinya, mantis tidak bergerak sama sekali. Dari hasil penelitian tersebut, para ilmuwan menyimpulkan bahwa mantis yang terinfeksi cacing rambut kuda memang tertarik pada cahaya terpolarisasi horizontal. Apakah mereka puas? Tidak dong. Percobaan kembali dilakukan. Selanjutnya, para ilmuwan melakukan eksperimen di luar ruangan untuk mencari tahu apakah mantis yang terinfeksi akan melompat ke kolam yang memantulkan cahaya terpolarisasi horizontal yang kuat. Para ilmuwan menyiapkan 2 kolam yang keduanya memantulkan cahaya terpolarisasi horizontal. Kolam A yang sangat memantulkan cahaya terpolarisasi horizontal tetapi dengan intensitas cahaya yang rendah atau redup. Dan kolam B dengan intensitas cahaya yang kuat atau terang tetapi tingkat polarisasi cahayanya lemah. Kemudian, mantis yang terinfeksi dilepaskan ke pohon yang terletak di tengah-tengah di antara 2 kolam tersebut, kemudian diamati. Di antara 16 mantis yang terinfeksi,
14 individu terjun ke kolam A, yang meskipun redup, tetapi sangat memantulkan cahaya terpolarisasi horizontal. Dan berdasarkan hasil percobaan di laboratorium dan di luar ruangan, dapat disimpulkan bahwa mantis yang terinfeksi sangat tergoda oleh cahaya terpolarisasi horizontal yang membuat mereka melompat ke dalam air. Penemuan menarik lainnya adalah banyak mantis yang terinfeksi memilih masuk ke air sekitar tengah hari. Dalam percobaan yang dilakukan di dalam laboratorium, jarak yang ditempuh oleh mantis juga diukur, dan ditemukan bahwa mantis yang terinfeksi berjalan lebih banyak pada siang hari. Ini menghadirkan dugaan baru, kalau ritme sirkadian dari inang atau parasit mungkin berperan dalam meningkatkan daya tarik inang terhadap cahaya terpolarisasi horizontal dan tingkat aktivitasnya, yang pada akhirnya menginduksi perilaku terjun ke air pada waktu tertentu. Pusing nggak? Mudah-mudahan enggak ya. Di alam liar, banyak binatang yang telah mengembangkan beragam kemampuan untuk merasakan intensitas, warna, nuansa, dan polarisasi cahaya. Kalau kamu sudah menonton beberapa video dari alam semenit, kamu pasti langsung keinget lebah dan kumbang tinja yang juga menggunakan polarisasi cahaya matahari untuk mengukur jarak dan lokasi sarang. Untuk pertama kalinya di dunia, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa parasit dapat dengan terampil memanipulasi kemampuan ini untuk menyebabkan inangnya menunjukkan perilaku yang menguntungkan bagi parasit. Penelitian ini masih akan dilanjutkan untuk mencoba mencari tahu bagaimana cacing rambut kuda memanipulasi mekanisme ini. Dan jika pada akhirnya manusia memahami manipulasi perilaku parasit, mungkin ke depannya penelitian ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan metode baru untuk mengendalikan perilaku hewan. Bayangkan, jika kita bisa mengendalikan kumbang tinja, akan keren banget pastinya. Kita suruh mereka ambil dari mana aja, lalu gali lubang dan letakkan di sana sebagai pupuk tanah. Petani pasti akan terbantu. Semoga saja ya. Cacing rambut kuda tidak mampu hidup di dalam tubuh vertebrata. Spesies air tawar menyukai arthropoda, sementara yang hidup di laut mampu menginfeksi moluska. Jadi tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Dan jika kamu secara sengaja atau tidak sengaja menelan cacing rambut kuda dewasa, kemungkinan besar cacing tersebut akan keluar dari tubuh kamu melalui mulut atau hidung. Setidaknya itulah yang mereka lakukan ketika mereka dimakan oleh vertebrata lain di alam liar. Tapi ada beberapa kasus di mana ditemukannya cacing rambut kuda di feses dan muntahan manusia, anjing, dan kucing. Namun kasus ini diduga karena ketidaksengajaan mengkonsumsi air mentah atau air yang terkontaminasi. Kasus yang sangat langka juga pernah terjadi, di mana cacing rambut dewasa masuk ke dalam saluran urogenital manusia, atau ke dalam jaringan wajah manusia. Di alam liar, cacing parasit ini berfungsi sebagai agen pengendali hayati alami dengan mengurangi populasi belalang dan jangkrik yang memakan tanaman. Beberapa binatang mampu mengkonsumsi cacing rambut kuda, seperti kodok dan ikan, beberapa spesies udang, burung, dan tanaman karnivora seperti kantung semar dan bromelia. Namun karena memiliki kutikula yang keras, para predator ini tidak akan memangsa cacing rambut kuda jika tidak terpaksa. Dari cacing rambut kuda, kita jadi tahu kenapa mereka disebut parasit. Menumpang hidup di dalam organisme lain sembari memakan isi perutnya, lalu pergi begitu saja. Itu bukanlah tindakan terpuji. Kalau kamu kesal dengan perilaku cacing ini, sangat dimaklumi. Semoga setelah menonton video ini, kamu bisa menghindari orang-orang yang menyedot habis harta, waktu, dan energi kamu, serta melukai perasaan kamu. Tetap semangat, dan saya yakin kamu bisa melalui masa-masa sulit setelah terlepas dari parasit. Tapi jika setelah menonton video ini kamu tersadar bahwa kamulah yang menjadi parasit,
Ketahuilah, kelakuan kamu itu bikin sakit. Stop menjadi parasit, dan minta maaflah meskipun terasa sulit. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini dongeng seorang